agama pasang tidak tauhid Ba'asyada maqalidin hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, wabil khusus seluruh jajaran Dewan Permakmuran Masjid Al-Islah yang semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Al-Islah yang semuanya Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupannya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, amin. Allah lancarkan rezekinya, amin. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh-solehah, amin. Dijauhkan semuanya dari segala macam bala, fitnah dan penyakit, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala, atas semua karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita semua umat akhir zaman yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa bertemu kembali, bisa bermuajah kembali setelah kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita, masih pembahasan berkaitan tentang ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu berkaitan tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita bermakrifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sudah kenal belum dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudah kenal juga dengan Allah Subhanahu wa taala? Sudah kenal belum? Dari mana kita mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dari sifat-sifatnya. Kalau Pak Riki ini karena istiqomah, jadi insyaallah paham. Ya Pak. Bapak mengenal Ustadz Didi dari apanya Pak? Bapak kenal Ustadz Didi? Kenal. Bapak kenal Ustadz Didi dari mananya? Jenggotnya Pak. Jenggotnya. Apalagi? Wajahnya. Ya. Itu baru hanya penampilan, hanya luar saja. Tetapi Ustadz Didi yang sebenarnya, dari mana Bapak bisa mengenalnya? Dari sifat-sifatnya. Beliau itu orangnya baik, berilmu, ya kan, ahli masjid, ahli sedekah, ikhlas. Bapak bisa menilai, oh ini Ustadz Didi seperti itu. Maka begitu pula kita dalam ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari sifat-sifatnya. Ya. Yang sudah disampaikan oleh para ulama. Yang disebut dengan sifat wajib yang 20, sifat mustahil yang 20. Kita baru mengenal itu Allah Subhanahu wa taala dari situ.
Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan mengenal Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak mengetahui sifat-sifatnya? Kalau hubungannya sama Asmaul Husna. Beda lagi. Kalau asma itu nama. Asma itu jamak dari ismun. Asma, nama-nama husna yang baik. Nanti bisa dipelajari nanti. Ada apa bedanya antara sifat-sifat Allah dengan asma, nama-nama Allah? Beda. Jelas beda. Apa bedanya antara nama Pak Imam dengan sifat-sifat Pak Imam? Beda nggak? Beda. Seperti itu. Nah, maka pembahasan kita masih pembahasan berkaitan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Sifat yang 20 yang dibagi menjadi berapa? Jadi 4. Satu sifat nafsiyah. Ya. Ada berapa sifat nafsiyah? Ada satu. Apa itu? Wujud. Sifat nafsiyah, sifat yang berkaitan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Satu wujud. Nanti ada sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Ya. Sifat untuk menjelaskan tentang sifat nafsiyah. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa wujudnya Allah itu kidam. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu baqa. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatul lil hawadits. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu wahdaniyah, qudrat, iradat. Itu menjelaskan tentang sifat wahdiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ketiga namanya sifat ma'ani. Sifat untuk menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ini zat yang maha sempurna. Bukan sempurna, maha sempurna. Ya. Dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ada berapa? 7. Ya. Ini sifat menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat qudrat, maha kuasa. Allah memiliki sifat iradah, maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama', basar, kalam. Ini sifat-sifat ma'ani namanya. Dan ada lagi sifat yang keempat namanya sifat ma'nawiyah. Ya. Apa itu? Ada berapa? Sama, ada 7. Apa itu? Qadiran, muridan, ilmun, hayan, sama, basar, kalam. Nah, ini antara sifat ma'nawiyah dengan sifat ma'ani ini ada keterkaitan. Nanti penjelasannya insya Allah. Ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih pembahasan tentang sifat ma'ani, yaitu pada nazam yang keberapa kemarin? 39 ya? 30. Oh iya, hayatuhu pada kalam samu 29. Tumal basaru bihi atan samu. Ya, sifat yang ke-29. Ya. Masih pembahasan tentang sifat ma'ani. Pada pertemuan yang lalu kita pembahasan tentang sifat hayat. Sifat maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama seperti makhluk. Hidupnya makhluk itu karena ketergantungan kepada yang lain. Apa itu? Ruh. Manusia dikatakan hidup karena ada ruh. Kalau seandainya tidak ada ruhnya masih dikatakan hidup tidak? Tidak. Disebut dengan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala hidup itu tidak bergantung kepada ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala hidup
Yang sesungguhnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk itu pada hakikatnya bukan hidup tetapi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, nanti akan tidak ada, kemudian Allah adakan kembali nanti di akhirat. Kalau Allah tidak salah. Maka pada malam hari ini dijelaskan lagi lanjutan daripada nazam hayatuhu. Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat hayat. Kadal kalamu, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat kalam. Maha berfirman, berbicara. As-sam'u, juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama, maha mendengar. Tsumal basar, sumar basar, kemudian Allah Subhanahu juga memiliki sifat basar, ya, maha melihat. Bidhi atanas sam'u, demikianlah keterangan yang datang kepada kita. Maka pada malam hari ini dijelaskan di sini, ya, hayatuhu kadzal kalamu. Kalau di dalam urutan sifat 20 setelah hayat kemudian sama, basor, dan baru kemudian kalam. Tetapi di dalam nazam ini hayatuhu kadzal kalam. Ya, Allah memiliki sifat hayat sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Ya, maka kita mengikuti urutan daripada kitabnya saja. Walaupun nanti tetap kita akan membahas berkaitan tentang sifat sama dan basor. Ya, antara sama dan basor nanti ada keterkaitan. Maka pembahasannya selanjutnya adalah al-kalam. Ya, apa itu al-kalam? Yaitu Allah Subhanahu wa taala maha berfirman. Allah berfirman atau Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di dalam kitab Tijandaruli dijelaskan di sini, ya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-kalam. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala fil haq, dengan hak memiliki sifat kalam. Yaitu apa sifat kalam? Wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala. Sifat kalam itu, ya, kalau didefinisikan yaitu sifatun qadimatun, sifat yang terdahulu. Ya, artinya terdahulu di sini kalau ada kalimat qadim, ya, berarti sifat yang terdahulu, yaitu ada sejak zaman azali. Sebelum adanya makhluk, hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat ini sudah ada, qaimatun, yang menetap, bi dzatihi, pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang baru. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya kemudian baru ada kalam, tidak. Tetapi sebelum adanya alam raya ini makhluk, kalam itu sudah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalam yang dimaksud di sini tidak sama seperti kalamnya makhluk. Tidak sama seperti berbicaranya makhluk, manusia, binatang, ataupun yang lainnya. Tidak sama kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Apa landasannya? Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Dalam hal apa? Segalanya. Dalam segala hal Allah tidak sama dengan makhluk. Pun dalam hal berkaitan tentang berbicara, kalam. Kalau manusia berbicara dengan apa? Ada suara, ada tulisan, ada huruf, ada permulaan, ada akhiran, ada i'rab. Ya. Apa itu i'rab? Ustaz diri yang paham. Perubahan kalimat, ada namanya bina, sesuatu yang tetap. Itu makhluk yang bicara. Tetapi kalamnya Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di sini laisat bi hurufin. Akan tetapi kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan huruf. Wala sautin, tidak juga dengan suara.
Wadiduha al-bukmu, dan lawannya daripada sifat kalam ini adalah bukmun wa huwal khoras, yaitu bisu. Berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dalam bentuk huruf, tidak dalam bentuk suara, tidak ada permulaan, tidak ada akhiran, tidak seperti i'rab, tidak seperti bina. Tidak seperti itu berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak sama dengan makhluknya. Tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Maksudnya awalan akhiran seperti apa? Jakarta, ada kalimat awal, zahaba, ada kalimat awalan dan akhirannya. Ya. Bukan huruf, bukan suara. Allah tidak demikian. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berbicara itu diawali dengan awalan dan diakhiri dengan akhiran, maka sebelum Allah Subhanahu wa taala berbicara berarti Allah Subhanahu wa taala itu diam. Kalau tidak bicara berarti dia diam. Kalau diam berarti Allah bisu. Bukmun. Ya. Jadi nggak bisa menyamakan Allah, kalamnya Allah itu dengan seperti makhluk atau manusia ataupun jin ataupun binatang, tidak sama. Ya. Nah, berbeda dengan pemahaman orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan huruf, dengan suara sama seperti makhluk. Sebab kalau berbicara tanpa huruf dan suara, bagaimana mungkin bisa dimengerti? Bagaimana mungkin bisa dipahami? Padahal kalau seandainya kita bicara, apakah berbicara itu tanpa suara, tanpa huruf itu bisa dimengerti? Ada. Ya, berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Ya. Benar nggak? Ada nggak? Contohnya apa? Bisa juga dengan kata isyarat. Ya. Ketika kalamnya Allah itu tidak bisa diandaikan. Contoh, misalnya nih, kita sempurnakan kalimat. Ini kalau seandainya musola ini kalau malam dikunci nggak? Dikunci nggak? Enggak. Nah, kalau seandainya misalnya kunci malam hari ya setelah ba'da isya Masjid Al-Islah ini dikunci, itu sebenarnya pada hakikatnya DKM itu sedang berbicara kepada orang. Artinya apa? Artinya apa kalau dikunci? Tidak boleh masuk. Itu kan berbicara, tapi tanpa suara dan tulisan. Ya. Begitu pula kalau kita lihat rambu-rambu di pinggir jalan. Ya, kalau Bapak arah ke sana menuju kuburan tuh nanti ada rambu tuh. Bentuknya begini, belok berputar gitu, gitu. Artinya apa? Berbelok-belok. Kemudian ada lagi lambang turun, bentuknya turun, berarti apa? Setelah itu ada turunan, ada tulisannya enggak? Ada suaranya enggak? Tapi seolah-olah dia tuh mengatakan kepada kita bahwasanya di depan nanti ada belokan dan setelahnya ada turunan. Nah, apalagi kuburan. Nah, maka tidak sama pemahamannya dengan orang-orang Mu'tazilah ataupun pemahaman yang lain yang mengatakan Allah berbicara itu dengan suara dan huruf. Ya, banyak kalau di dalam rambu-rambu lalu lintas yang menyampaikan kepada kita tentang peringatan-peringatan ya supaya hati-hati. Ya kan kadang-kadang ada gambar anak kecil bawa tas bergandengan. Tandanya apa? Anak sekolah, bahwasanya nanti di depan hati-hati, pelan-pelan, banyak anak sekolah. Jadi jangan ngebut. Ya kan itu kan sama, tidak berbicara, tidak dengan huruf. Maka dalam memahami
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara pun tidak sama dengan kita, ya, dengan makhluk, ya. Jadi sifat kalam itu tidak berbicara dan tidak dengan huruf. Tapi kita bisa memahami kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bukakan hijabnya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara atau berfirman dengan Nabi siapa yang bisa berbicara dengan Allah? Nabi Musa. Nabi Musa julukannya apa? Kalamullah atau kalimullah. Ya. Nah, berbicaranya Allah dengan Nabi Musa itu jangan kita gambarkan seolah-olah Allah itu berbicara seperti kita dengan manusia, tidak. Ya. Nih dijelaskan di dalam sarahnya kitab Tibyan Daruri, dijelaskan qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, surat An-Nisa ayat 124. Ya, ala 164 dijelaskan di situ. Wa kallamallahu, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara Musa dengan Musa taklima, dengan sebenar-benarnya pembicaraan atau pembicaraan yang sempurna. Artinya kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Dijelaskan di sini yaitu azalallahu anhu al-hijab wa asmahul kalam al-qadim. Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab kepada Nabi Musa, kemudian berbicara dengan kalam mutakaliman daiman wa abadan, dengan apa? Dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala qadiman. Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Artinya pembicaraan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan sejak zaman azali, disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Wa ruwiya anna Musa alaihi salam kana yasuddu udunaihi thumma aada alaihi hijab, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam dengan menggunakan kalamnya yang qadiman, dengan cara apa? A'adahu alaihi hijab. Allah bukakan hijabnya Nabi Musa alaihi salam. Walaisal muradu anahu ta'ala ibtidau kalaman thumma sakata. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai kalimatnya kemudian berhenti. Allah memulai kalimatnya berhenti, artinya apa? Allah diawali dengan diam kemudian berbicara, tidak. Ya. Kenapa? Li'annahu lam yazal mutakaliman daiman abadan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara daiman wa abada, selamanya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berhenti berbicara, terus menerus berbicara abadan, selama-lamanya. Azalallahu anhul hijab wa asmahul kalmal qadim. Ya. Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab kepada Nabi Musa, kemudian memperdengarkan kalimat-kalimat ataupun kalamnya yang qadim, tsumma adau alaihil hijab, kemudian Allah kembalikan hijabnya. Setelah berbicara itu Allah kembalikan, ditutup kembali hijabnya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara itu bukan diawali dengan ibtida, permulaan, kemudian sakata, berhenti, tidak. Karena Allah berbicara mutakaliman daiman. Allah senantiasa berbicara, sampai hari ini Allah tetap berbicara. Abadan, selama-lamanya. Warwiya anna Musa alaihissalam kana yasuddu udunaihi inda qudumaihi minal munajah. Ya. Kemudian Allah diceritakan di sini setelah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hijabnya, ditutup kembali, maka Nabi Musa alaihi salam setelah itu ketika mendengar suara-suara yang lain itu ditutup telinganya gini. Setelah berbicara ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi Musa menutup telinganya begini. Li'alla yasma'u kalam al-khalq,
Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam mendengar suara-suara makhluk, suara-suara manusia, ya. Likaunihi la yastati'u sim'ahu, dan dia tidak mampu untuk mendengar suara-suara manusia setelah apa? Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sara indahu ka asad ma yakunu min aswat al-bahaim munkarah bisababi madzaqa minal ladzati allati, dikarenakan Nabi Musa alaihissalam merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mendengar suara-suara makhluk selain Allah Subhanahu wa taala itu suaranya jadi pusing. Jadi apa? Seperti bapak kayak habis makan makanan yang sedap, nikmat, habis itu makanan yang nggak enak, rasanya gimana? Pengen muntah. Tuh Nabi Musa begitu. Mendengar suara makhluk manusia yang lain itu apa? Pusing, Pak. Seperti suara-suara binatang yang nggak enak suaranya manusia itu. Masya Allah. Dan diceritakan juga di sini bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam berkomunikasi, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sina, ya, di Bukit Sina, Tur Sina, ya apa? Allah Subhanahu wa taala berikan wajahnya nur, cahaya. Sehingga dikatakan di sini fama ra'ahu akadal illa ama, maka tidaklah seseorang ketika melihat wajahnya Nabi Musa maka matanya akan buta. Sehingga Nabi Musa sibuk untuk ngobatin orang-orang yang melihat wajahnya karena buta, didoakan supaya sembuh. Makanya diceritakan ya di sini bahwasannya Nabi Musa itu setelah Allah berikan nur, cahaya, setelah berkomunikasi dengan Allah itu, Allah dikasih cadar. Wajah Nabi Musa dikasih cadar sampai mata, sampai matinya Nabi Musa. Tuh. Seperti itu, ya. Jadi wa kallama Musa taklima, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk. Ya. Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah terasa nikmatnya minta ampun. Bukan apa? Bukan seperti dengan suara dan huruf, tetapi Allah bukakan hijabnya. Bisa nggak kita? Bisa. Selain Nabi Musa siapa lagi yang bisa komunikasi dengan Allah? Nabi Muhammad SAW. Kapan itu? Ketika Isra Mi'raj, ketika beliau berada pada puncak kesadaran, Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya, Allah bukakan hijabnya, maka disitulah baginda Rasulullah SAW berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bukan dengan suara dan huruf. Bapak mau? Bisa, tapi makomnya harus seperti Nabi Musa. Makomnya harus seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa seperti itu, ya. Ya. Masya Allah. Nah, maka ini yang harus digarisbawahi. Jangan pernah kita menganggap bahwasanya ketika Allah memiliki sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala sama seperti manusia. Huruf dan dengan suara, ada awalannya, ada akhirannya. Ya. Tidak sama. Ya. Bisa nggak kita berbicara menyatukan antara kalimat A dan I berbarengan? Nggak bisa. Terbatas kemampuan bicaranya manusia itu seperti itu. Nah, dijelaskan juga di sini oleh Al-Musannif bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala ini menurut ulama ya, untuk memudahkan kita dalam memahami tentang kalam Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang disebut dengan kalam lafzi atau kalam dzati, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa termasuk. Ya. Ini disebut dengan kalam lafzi atau kalam dzati. Ya. Kemudian yang kedua yaitu disebut dengan kalam nafsi, yaitu sifat yang tetap, yang terdahulu, tidak berhuruf
dan tidak dalam bentuk suara. Nah, pembahasan yang dimaksud dengan kalam nafsi itu pada pemahaman atau definisi di dalam ilmu tauhid itu disebut dengan kalam nafsi. Jadi kalimat yang dimaksud tadi, kalam yang dijelaskan di awal tadi yang tidak berhuruf bersuara itu adalah kalam nafsi. Berbeda dengan kalam lafzi. Kalau kalam lafzi, kalam yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada para nabi-nabi, kemudian dibukukan di dunia ini menjadi Al-Quran. Sama itu kalam. Ya. Al-Quran itu kalam lafzi, bentuknya dalam tulisan, tapi juga bisa menjadi kalam nafsi. Kenapa? Karena ini bagian daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya antara kalam lafzi dengan kalam nafsi? Kalau kalam lafzi itu ada permulaannya dan ada akhirnya. Permulaannya ketika Allah wahyukan kepada Nabi, terakhir ketika apa? Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 1 sampai 5. Laqad kana lakum fi rasulil laqad kana lakum surat yang terakhir. Nah, itulah kalam lafzinya Allah yang terakhir. Tuh. Tetapi kalau seandainya kalam nafsi tidak ada awalan, tidak ada akhirat, maka dijelaskan di sini sebagaimana dikatakan bahwasanya li'annahu lam yazal mutakalliman daiman abada wa abada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu berbicara daiman selamanya, abada selama-lamanya. Ya, makanya ta'alluqnya sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala, keterkaitannya antara sifat kalam itu berkaitan tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahilnya bagi Allah, dan juga sifat jaiznya bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau berkaitan dengan sifat wajib? Allah Subhanahu wa taala tetap dalam wajibnya atau wujudnya. Terus menerus Allah tetap. Kalau mustahil, Allah Subhanahu wa taala juga sama, tetap tidak mungkin dengan apa? Ketiadaannya. Kalau jaiz bisa adanya, bisa juga tidak adanya. Berkaitan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di dalam ta'alluq ini artinya Allah Subhanahu wa taala itu tetap berbicara. Saat ini ya Pak Riki, Allah sedang berbicara tentang duduknya Pak Riki saat ini sedang taklim di Masjid Al-Iflah saat ini, detik ini. Begitu pula Pak Imam, begitu pula dengan Pak Padi. Begitu pula dengan sama, semuanya sedang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti. Sampai kapan? Abadan, selama-lamanya. Ini namanya kalam nafsi. Bisa dipahami? Dan kalamnya Allah Subhanahu wa taala ini esa, tidak berbilang-bilang. Ya. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu, kalam nafsinya Allah Subhanahu wa taala itu satu sifat yang tidak terbilang-bilang. Akan tetapi dia mempunyai bagian-bagian yang diitibai atau diitibari, dipandang. Ada bagian-bagiannya. Ya, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari segi ta'alluqnya dengan perbuatan, perintah salat. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan aqimis shalah, dirikanlah salat, perintah. Ya, maka ini kalam yang disebut dengan amal, dinamai dengan amal, perintah. Kemudian dari segi ta'alluqnya dengan tuntunan di dalam perkara yang dilarang, ya, wala taqrabuz zina. Ini kan Allah sedang berbicara. Wala taqrabuz zina, Allah berbicara. Dan janganlah kamu dekati zina. Ya.
Begitu pula larangan yang lain, tidak boleh berjudi, wa ahalallahul bai'u wa haramur riba, tidak Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kan larangan. Maka kalam Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini diberi nama nahi atau larangan. Tetap satu, kalam Allah Subhanahu wa taala tidak terbilang-bilang, ya. Kemudian dari segi ta'aluknya dengan berkaitan tentang apa? Perbuatan, kisah-kisah, cerita-cerita masa lalu, pelajaran-pelajaran, supaya kita bisa mencontoh kepada orang-orang terdahulu, contoh yang baik, contoh yang buruk. Contoh yang buruk seperti Fir'aun, Haman, Qarun, orang-orang yang mencoba mencari kebahagiaan tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah binasakan di dunia dan di akhirat. Begitu pula dengan kisah-kisah terdahulu para nabi-nabi alaihi salam, orang-orang yang soleh. Maka ini disebut dengan apa? Dinamai dengan khobar, ya, pemberitaan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian kalau dari segi ta'aluknya, bahwasanya orang yang taat itu mendapatkan surga. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh dengan ikhlas hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kalau kita melihat dari segi ta'aluknya dengan bahwa orang yang durhaka itu akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, maka disebut dengan al-wa'id atau dengan ancaman. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala ini walaupun dia esa, maka tidak lepas dari 5 hal ini. Apa itu? Perintah, larangan, kabar, kemudian janji dan ancaman. Di situ kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kalam lafzi, ya, karena diawali dengan permulaan, diakhiri dengan terakhirnya. Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 1 sampai 5, makanya kalam lafzi ini terbatas dan sudah selesai. Sudah sempurna di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan tidak akan dikumpulkan lagi, tidak akan diturunkan lagi. Setelah selesainya Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, nah itu kan surat Al-Maidah yang terakhir. Sedangkan kalam nafsi tidak terbatas, membicarakan perkara yang wajib, membicarakan perkara yang mustahil, membicarakan perkara yang jaiz. Kalau yang jaiz apa? Ya, boleh adanya dan boleh juga tidak adanya. Maka duduknya bapak-bapak di sini ini perkara yang jaiz, boleh saja. Allah terserah Allah Subhanahu wa taala menghendaki bapak-bapak duduk di sini ataupun orang lain di sana, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang berbicara, menyampaikan, ya, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala masih berfirman sampai saat ini, baik itu perkara yang wajib, perkara yang mustahil, maupun perkara yang jaiz. Masya Allah. Bisa dipahami berkaitan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo, mangga, silakan, masih ada waktu berapa menit tuh? 5 menit. Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum kita lanjutkan lagi. Berkaitan tentang kalam Allah, boleh. Ataupun yang lain nggak apa-apa, silakan. Yang mana tuh? Kan kalam ada 2, ada lafzi, ada nafsi. Kalau lafzi itu kalam yang qadim, yang disampaikan kepada para nabi, itu namanya kalam lafzi. Ya, salah lafaz, salah zati, ya, ada awalnya ketika diturunkan pertama kali wahyu dan terakhir. Nah, itu kalam, tetap kalam Allah. Ya, kemudian dibukukan menjadi Al-Qur'an, itu kalam tetap.
Ya, tetapi kalamnya di situ, ya, itu kalam lafdinya. Ada nggak kalam nafsinya? Yang kedua ada namanya kalam nafsi. Karena kalam lafdi ini bagian daripada kalam nafsi. Ya, kalau kalam lafdi ada awal, ada akhir, tapi kalau kalam nafsi tidak ada awal, tidak ada akhir, maka Allah sampai hari ini masih kalam terus. Allah Maha berbicara. Jadi Allah berbicara terus, gak mungkin Allah berhenti berbicara. Berarti kalau Allah berhenti berbicara, Allah berarti bisu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mustahil bukmun atau khoros, gak mungkin. Allah diam itu tidak mungkin. Alam nafsi sama alam lafzi. Kalau kalam lafzi sampai hari kiamat, ya, mangga. Iya, hakikatnya begitu. Ya, secara lafzi kita membaca kalam lafzi, ya. Tapi pada hakikatnya Allah sedang berkalam nafsi. Kenapa? Sedang menceritakan kita. Bapak sedang membaca Al-Quran saat ini dengan kalam lafziku. Nah, seperti itu. Jadi terus berbicara berkaitan dengan yang wajib, yang mustahil maupun yang jaiz. Jadi kita diam di sini pun Allah berbicara, sedang berbicara. dengan bentuk mungkin Kalam nafsinya. perintah-perintah. Seperti itu, yang wajib, yang mustahil ataupun yang jaiz. Karena ta'aluknya sifat kalam ini ya hampir sama dengan sifat ilmu. Nah, kalau ilmu itu ta'aluknya dia hanya perkara wajib sama yang jaiz saja, yang mustahil tidak. Kalau ilmu ya ta'aluknya. Kalau mustahil tidak berkaitan ilmu, makanya sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala inkishaf. Apa inkishaf itu? Membuka hijab, membuka atau memberikan pengetahuan ilmu. Maka hanya perkara kepada yang wajib dan yang jaiz saja, yang mustahil tidak. Allah Maha mengetahui, gitu kan? Allah tahu nggak tentang istrinya, tentang anaknya, tentang saudaranya? Kalau ada yang nanya kayak gitu gimana? Mustahil. Kenapa? Karena ta'aluknya sifat ilmu itu hanya kepada perkara yang wajib dan yang jaiz. Sedangkan kalau Allah punya istri, punya anak, punya sekutu, perkara yang mustahil, nyambung nggak? Nggak bisa. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Yang lain enggak? Silakan. Ya, kalam nafsi dan kalam Jadi bahkan daun bergugur satu semuanya, semua daun yang jatuh berguguran, termasuk itu Allah sedang dibicarakan. Semuanya, tuh seperti itu. Susah kan gambarinya? Kenapa? Ya memang laisa kamitslihi syai'un. Kita jangan menggambarkan Allah seperti makhluk. Ya, susah kita menggambarkan. Kenapa? Nggak nyampe akal kita. Kalau kita bicara tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kenapa? Karena yang ada pada zat Allah itu adalah kesempurnaan. Berbeda dengan orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya Allah itu dengan suara, Allah itu dengan huruf. Dan juga nih pemahaman orang-orang Wahabi juga begitu. Allah itu dengan suara, Allah itu dengan huruf. Berarti apa bedanya dengan makhluk kalau begitu? Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau dalam sifatnya apa? Mukhalafatu lil hawaditsi. Allah mukhalafah, menyelisihi, berbeda lil hawadits dengan perkara yang baru. Apa perkara yang baru? Apa perkara yang baru itu? Jadi kalau dalam ilmu tauhid sering dikatakan hadath, hudus, perkara yang baru. Apa perkara yang baru? Makhluk. Kenapa? Karena seluruh makhluk itu dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Alam raya itu dulunya ada enggak? Enggak ada, kemudian menjadi ada. Maka disebut perkara yang baru atau hudus, hadits.
Allah tidak sama dengan perkara yang baru karena Allah adalah qadim. Ya, makanya di dalam sifat salbiyah Allah memiliki sifat apa? Wujud. Wujudnya Allah kidam. Apa kidam itu? Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan permulaan. Itu namanya kidam. Baqo, wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu baqo. Apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak diakhiri dengan ketiadaan. Baqo namanya. Simpelnya kekal. Ya, tapi kalau kekal itu kadang-kadang kita masih mengatakan seolah-olah ada akhirnya. Tetapi kalau adanya Allah tidak diakhiri dengan ketiadaan, sudah. Dan adanya Allah tidak diawali dengan permulaan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Cukup? Cukup? Cukup ya? Insyaallah ya, ini saja pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini berkaitan tentang sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani yang keberapa ini berarti setelah sifat khayal. Berarti kalau dalam urutannya sifat yang keberapa? 13 harusnya ya. Yang kedua 13. Maka insyaallah ini pembahasan yang akan datang pembahasannya berkaitan tentang sama dan basar. Bulan Ramadan berarti nggak ada ya? Lebaran. Diadain subuhnya, ya, kuliah subuh sekali-kali. Jadi biar subuh hari Minggu tuh, Sabtu atau Minggu tuh kan libur tuh, jamaahnya banyak kan di sini biasanya. Nah, itu boleh diadain tuh. Apa? Ya, sekali-kali bikin gebrakan. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita semua dan kita niat amalkan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adzan ya? Mangga silakan adzan.